Hi everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Happy weekend semuanya. Semoga weekend kalian menyenangkan, semoga kita sehat selalu, dan semoga karena kenaikan kripto ini ada banyak yang cuan ya, harapannya seperti itu. Nah teman-teman, by the way, untuk update Bitcoin kali ini kita update setelah rilis data PCE kemarin. Jadi PCE ini ada hubungannya dengan inflasi juga. Untuk PCE ada dua tipe data. Yang pertama itu adalah tanpa perhitungan food dan energi, dan yang kedua itu adalah dengan food dan energi. Jadi kalau kita lihat di sini angkanya sebetulnya cenderung lumayan positif. Artinya ada penurunan dari forecastnya, perkiraan. Tapi kalau dari previousnya sebenarnya nggak terlalu ya. Terutama yang tahunan. Kalau yang tahunan sih wajar lah. Waktu kisaran 2021 dengan 2022 ya, tiap tahun pasti ada kenaikan harga, dan itu adalah hal yang sangat wajar sekali. Cuman yang month over month basisnya itu lumayan. Kita bisa lihat previousnya itu 0,5%, forecastnya 0,5%, dan aktualnya 0,5%. Jadi di sini kita jadi bertanya-tanya, apakah memang narasi yang dibangun oleh Janet Yellen dalam speech-nya beberapa waktu lalu itu memang sudah menunjukkan bahwa mungkin ya market sudah mulai shifting ya. Memang narasinya dibangun bahwa market tuh sudah mulai shifting. Karena kalau teman-teman doing research, kalau teman-teman ngelihat every time Janet Yellen lately ini ngomong, dia bilang bahwa kemungkinan inflasi itu sudah mulai mendekati angka puncaknya. Ya dia nggak ngomong sih bahwa inflasi itu akan benar-benar bisa turun, tapi setidaknya kalau memang sudah mendekati puncaknya, ini menjadi alasan yang paling ideal untuk market berpikir bahwa the Fed itu akan mulai pivot. Pivot dalam artian mungkin ya kita nggak ngomongin dia langsung totally ngekat suku bunganya, tapi paling tidak teman-teman bisa lihat bahwa progres yang akan diambil oleh the Fed adalah lebih ke arah menaikkan suku bunga dengan lebih slow down. Jadi ibaratnya untuk kenaikan di November sementara ini itu masih memang tinggi di angka 0,75%. Tapi menariknya itu udah turun dari seminggu lalu ya. Dari seminggu lalu itu di 95%, sekarang turun jadi 82,2%. Dan tentu saja kalau untuk November kita nggak bisa banyak berharap dia langsung naikin di 0,5%. Cuman yang bulan Desember itu ternyata peningkatannya probabilitasnya untuk dia naikin di 0,5% itu udah lumayan tinggi. Di sekarang angkanya di 48,2%. Kemarin sempat 51,8, sekarang turun lagi jadi 48,2. Cuman yang kenaikan 0,75 itu udah di bawah 50% ya. Jadi istilahnya yang kemakan itu adalah di angka yang 400 sampai 425 dan 425 sampai 450. Artinya kenaikan 0,25% sampai 0,5%. Ya sebetulnya untuk naikin 0,25 menurut saya masih jauh dari harapan, tapi 0,5% kelihatannya sudah menjadi sentimen yang cukup bagus. Jadi ngelihat dari situasi ini, market mungkin akan mulai berpikir sentimennya sudah mulai cenderung ke arah yang positif. Jadi yang kita perlu waspadai adalah apakah market akan langsung merespon hal tersebut sehingga pergerakan market itu akan cenderung bullish untuk kedepannya. Kita ngomongin bullish bukan yang sampai 30.000 atau 40.000 bahkan all time high ya, tapi paling tidak pergerakan untuk harga Bitcoin mencapai 22.500 tuh mungkin nggak akan sulit. Karena sentimennya dan narasinya sedang dibangun. Dan salah satunya tentu saja penyebabnya adalah masalah midterm election juga. Kita tahu November akan ada midterm election. Siapa tahu setelah midterm election baru marketnya kemudian dibanting lagi ya. Dan ya itu yang masih menjadi mungkin saat ini menjadi teori-teori konspirasi orang-orang. Orang-orang banyak berbicara soal itu. Dan memang ternyata fakta dan datanya tuh ada menunjukkan bahwa memang kayak Biden itu berusaha untuk ngomong ke Arab ya supaya jangan naikin dulu dong, jangan turunin dulu dong produksinya, kalau bisa steady aja supaya kita nggak bermasalah nih soal supply. Karena kan sebentar lagi kita memasuki winter. Winter itu orang butuh oil, butuh gas untuk mereka menyalakan penghangat mereka. Jadi mereka butuh energi. Dan kalau misalkan itu menjadi kebutuhan, berarti kita ngomongin demand-nya akan meningkat pada saat winter, tapi masalah supply-nya itu justru kontra atau terbalik. Dan ini akan menjadi problem. Which means menurut pandangan saya, even Janet Yellen sudah mengatakan hal tersebut. Saya pikir November, Desember, Januari bahkan, itu masih ada kemungkinan inflasi masih bisa naik lagi. Karena kita ngomongin dari segi harga energi, itu masih akan ada peningkatan.
Ya at least itu pertimbangan saya untuk saat ini. Cuman tetap narasi yang dibangun saat ini menjadi hal yang menurut saya cukup memberikan sentimen yang positif terhadap market. Dan lagi ketika Elon Musk kemarin beli Twitter, tentu saja pandangan orang-orang adalah Twitter ini akan menjadi sosmednya kripto. Jadi adalah sebuah hal yang cukup positif juga yang mempengaruhi pergerakan di market, nggak cuman pada BNB atau Dogecoin, karena BNB atau si CZ salah satu investornya, tapi kita ngomongin juga terhadap Bitcoin dan altcoin lainnya, yang mereka-mereka ini biasanya punya komunitas besar di Twitter. Alright, nah itu adalah satu pertimbangan. Nah terus teman-teman, before kita lanjut ke price action, saya pengen tanya sama teman-teman. Jadi kalau misalkan baru-baru ini saya nge-share tentang bagaimana ini experience lah ya. Saya pun mengalami ketika kemarin market lagi sideways parah, swing trade yang saya ambil tuh nggak perform dengan baik. Alhasil banyak banget teman-teman yang ngerasain kayak kayak swing trading gini nggak cuan ya, ternyata lebih enak cuan yang scalping dan lain sebagainya. Nah sebenarnya saya ada sharing seputar hal tersebut, jadi saya bahas kayak pro dan kontranya, kemudian kita ngomongin soal bagaimana sebetulnya market condition yang ideal untuk masing-masing strategi, dan apakah itu salah dari strateginya atau sebenarnya salah dari marketnya. Nah kalau misalnya teman-teman interested, boleh banget share opini kalian. Kalau misalnya kalian interested, saya akan bikin study time ngebahas tentang scalping dan swing, which is pro dan kontranya, karena masing-masing saya rasa punya medannya masing-masing, medan perangnya masing-masing. Jadi ya kita nanti akan bahas. Jadi mungkin teman-teman boleh type dengan yes study time, jadi saya bisa tahu gitu ya kalau kalian agree untuk kita bahas permasalahan dengan hal tersebut. Apalagi kalau misalnya saya lihat banyak nih yang istilahnya juga pernah mengalami ya. Kan saya sempat tanya juga, saya sempat vote juga di sana. Dan by the way, mumpung kita lagi buka Instagramnya, make sure kalian kalau misalnya follow itu follow yang saya berikan di link deskripsi ya. Jadi jangan istilahnya follow yang yang kalian search gitu ya di explore, karena ada beberapa yang nge-copy atau nge-clone Instagram saya, dan itu tentu saja membuat saya resah karena takutnya disalahgunakan. Alright, so kita masuk ke dalam price actionnya. Nah sekarang posisi untuk Bitcoin, kita ngelihat sebetulnya harga itu lagi bertahan ya di kisaran area resistance-nya yang terdiri dari Fibonacci 61,8% beserta kalau kita lihat di sini ada trendline yang terbentuk. Ya, trendline ini sebetulnya kita bisa ambil dari ascending channel yang di bagian bawahnya. Kalau kita lihat kan di sini ada support ketemu support, kemudian di sini resistance ketemu dengan resistance, atau high level ketemu dengan high level. Dan akhirnya kita mencapai area tersebut lagi, dan di level itu kalau kita bisa bilang sih ada yang namanya confluence of resistance. Jadi kita ketahan di level itu. Pertanyaannya adalah apakah kita akan melihat marketnya kemudian flip, which is turun ke bawah, atau dia cenderung break dan akhirnya malah ada percepatan tren sampai 22.500. Nah, sebetulnya untuk mengetahui hal itu, kita bisa ukur momentumnya dari pergerakan di time frame yang lebih kecil. Dan seperti yang kita udah sempat bahas di video terakhir seputar Bitcoin, kita sempat sampaikan bahwa ada potensi Bitcoin bisa ngetes dulu sampai area demand-nya. Dan at least itu yang terakhir terjadi, walaupun kita sempat extend ya, kayak keluar, abis itu 2 kali ada seperti fake out, baru kemudian dia rebound signifikan, tetap ya intinya di area demand tersebut, itu sometimes yang namanya manipulasi market tuh bisa terjadi karena mereka perlu nge-grab yang namanya likuiditas. Dalam artian, kalau misalnya ada whales yang mau beli, mereka butuh orang jual. Nah, sampai dengan stage ini, saya cukup yakin akan ada beberapa trader atau istilahnya kayak retail trader yang mungkin agresif sehingga dia langsung short positionnya atau langsung take profit atas long yang dia ambil pergerakan sebelumnya. Nah, ketika harganya ke flip, ketika orang mulai berpikir bahwa ini adalah short time, di sini justru whales bisa mendapatkan order yang lumayan banyak. Dan sometimes hal itu perlu terjadi sehingga ada bahasanya bull trap atau bear trap. Ya, keduanya kalau menurut saya psikologisnya atau bukan psikologis ya, kita bilang logik dibalik bull trap dan bear trap lebih kurangnya adalah seperti itu. Jadi mereka perlu lebih banyak order untuk mereka bisa menampung sehingga baru mereka bisa mendapatkan istilahnya bukan harga ya kita bilang ya. Ya order yang sesuai lah dengan yang mereka punya uangnya gitu loh. Karena balik lagi, kita ini adalah retail, kita ini adalah pemain kecil. Sementara whales itu punya kelemahan, yaitu duitnya banyak. Sehingga kalau misalnya mereka mau transaksi, mereka butuh order lebih banyak di pasar, which is mereka butuh lebih banyak
small fish ya, dan mereka adalah big fish-nya. Anggapannya seperti itu. Alright, so yang terjadi adalah kita lihat harganya sudah naik, sudah break, kita lihat dia rebound-nya impulsif, dan kalian bisa pertimbangkan bahwa break sudah terjadi pada trend line-nya. Plus kalau kita lihat di sini, ya anggapannya ada area-area resistance lah ya yang juga sudah berhasil di break. Cuman seiring dengan break yang terjadi saat ini tambah lama tambah lemah ya. Yang pertama impulsif, sangat impulsif. Yang kedua dia break small size, ketiga dia break juga small size, nggak terlalu signifikan. Jadi kalau misalnya dengan progres pergerakan yang seperti ini, kita ngelihat ada rejection kembali pada area resistance yang juga di time frame daily, dan sekarang penurunannya lumayan agresif. Pertanyaannya adalah apakah hal ini disebabkan oleh karena weekend aja atau memang ada selling pressure-nya di level tersebut. Jadi ada orang yang memang menjual atau taking profit sehingga menyebabkan harga cenderung tertekan dan akhirnya turun. Nah, ini menjadi satu informasi yang kita perlu pantau. Kalau misalnya Bitcoin gagal untuk mempertahankan pergerakan di area demand ini ya, jadi kalau kalian lihat progresnya kan terlihat cukup jelas ya. Ada terbentuk high level, berhasil di break, kemudian ada high level lagi, berhasil di break, dan sekarang kita turun seakan-akan tidak ada buyers lagi yang tertarik pada harga sebelumnya, which is kalau kalian bilang di sini adalah resistance become support, ya nggak terlalu become support karena supportnya justru di bagian bawahnya. Alright, nah begitupun hal yang sama pada saat dia break dari resistance sebelumnya, tidak ada support, which is tidak ada orang yang tertarik untuk beli di harga resist sebelumnya. Dan pertanyaannya adalah apakah ini berarti buyersnya sudah semakin berkurang sehingga harga kedepannya potentially akan terreject dan pada akhirnya akan dibawa turun dulu. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan untuk saat ini. Jadi kalau untuk saya sendiri, saya mungkin akan coba pantau ya apakah di sini Bitcoin bisa bertahan di area demand ini. Kalau misalnya kita mendapatkan reaksi, oh ternyata dia masih bisa potentially bullish, maka ini bisa dimanfaatkan sebetulnya. Tapi kalau misalkan ternyata dia break, seakan-akan di sini tidak ada yang tertarik untuk beli, maka kita bisa expect ada kemungkinan koreksi bisa berlanjut hingga bahkan ke area di trendline bagian bawah. Alright, nah itu untuk kita memahami ya bagaimana karakteristik pergerakan saat ini. Jadi kalau buat saya, kita perhatikan key levelnya, area yang berpotensi dituju, dan kita coba lihat risk rewardnya yang mana yang sesuai dan ideal dengan yang kita harapkan. Baru kemudian kita take action atas analisa tersebut. Alright, jangan lupa juga dipantau sentimen dan juga fundamentalnya, karena itu adalah salah satu faktor yang berpengaruh juga atas menjadi penggerak daripada market. Oke, saya rasa itu dulu teman-teman untuk update di weekend. Saya lihat ini update-nya lumayan panjang. Jangan lupa teman-teman untuk share likes buttonnya kalau misalkan kalian bantu untuk video ini mencapai minimal 750. Oke, kita make it happen untuk ngebahas si soal study time yang tadi. So, I think that's it everyone. Sampai ketemu di update berikutnya. God bless and happy weekend. Cheers guys!